Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan tentang Kafka Introduction dan fitur-fiturnya. Dari kelompok kami ada Mas Mukhtar Hikam dan saya sendiri Mulkia. Saya sendiri bertugas akan membawakan bagian pertama dari Kafka Introduction. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Pertama, Kafka itu bisa kita akses di websitenya adalah kafka.apache.org. Kafka itu, sebenarnya apa itu Kafka? Nah, Kafka itu dilihat dari motonya adalah distributed streaming platform, yaitu platform untuk mendistribusikan data-data berbentuk stream. Dalam Kafka ada istilah publish dan subscribe. Apa sebenarnya publish dan subscribe itu? Nah, publish itu untuk mengirim data dan subscribe itu menerima data. Mirip dengan database ya, tapi sebenarnya itu berbeda. Kalau misalkan database itu dia itu kita mengirim data, kemudian kita melakukan query untuk menerima data. Tapi bedanya publish dan subscribe ini, kalau misalkan dia Kafka kalau bedanya, kalau aplikasi atau aplikasinya mengirim data, maka subscriber-nya itu akan menerima datanya. Jadi publisher-nya itu cukup sekali mengirim data. Subscriber-nya itu akan otomatis menerima datanya. Kalau misalkan database itu mengirim data, kalau database itu mengirim data, maka penerima itu harus melakukan query untuk menerima datanya. Tetapi kalau misalkan Kafka itu dia secara otomatis. Jadi sebenarnya dia bukan istilah menerima data, tapi istilahnya adalah mendengarkan data. Nah, Kafka sendiri itu aplikasinya open source dan free. Bahkan kalau misalkan kita mau berkontribusi untuk memperbaiki fitur ataupun memperbaiki bug-bug yang terjadi, itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Nah, untuk lebih jelas tentang publisher dan subscriber yang tadi itu, ini ada dari AWS, apa itu publisher. Jadi publisher itu adalah pihak yang akan memberikan aplikasi yang mengirimkan data, dikirimkan ke dalam topik. Jadi kalau misalnya di database namanya table, tapi kalau di Kafka itu namanya topik. Nah, topik di sini berbedanya. Kalau misalkan topik table itu dia itu mengirim data, terus subscribernya penerimanya itu harus melakukan query. Nah, kalau di sini topiknya itu mengirim data, tapi dia secara otomatis. Jadi sebenarnya subscribernya itu cuma sebagai pendengar. Dia akan otomatis terkirimi oleh publishernya. Nah, kalau kita intip sejarahnya Kafka itu berasal dari dibuat oleh LinkedIn. Karena LinkedIn itu membutuhkan data log yang perlu kecepatan tinggi. Dan akhirnya developer dalam LinkedIn itu membuat project namanya Kafka. Terus Kafka itu didonasikan ke Apache. Baik banget ya. Didonasikan ke Apache dan akhirnya namanya berubah jadi Apache Kafka. Nah, serangan Kafka ini lagi hot-hotnya di dunia data big data karena berdasarkan data, sepertiga perusahaan itu menggunakan Kafka. Seperti ya, dari 500 perusahaan menggunakan Kafka. Perusahaan-perusahaan itu termasuk top 10 dalam bidangnya. Dia itu ada perusahaan travel, 7 perusahaan besar, perusahaan bank, 8 perusahaan asuransi, 9 top 10 perusahaan telekomunikasi. LinkedIn, Microsoft, dan Netflix itu menggunakan hampir triliunan data per hari menggunakan Kafka. Kafka itu digunakan untuk data yang bersifat stream real time untuk mengkoleksi big data untuk analisis secara real time. Terus dari data juga didapatkan kalau misalkan 86% mengatakan kalau penggunaan Kafka itu meningkat. 20% mengatakan kalau penggunaan Kafka itu sangat meningkat. Terus 52% organisasi menggunakan minimal 5 sistem yang menggunakan Kafka dalam sistemnya. Nah ini kita kenapa muncul Kafka? Kita kembali ke alasannya historis kenapa ada Kafka. Nah, misalkan kita punya sebuah sistem namanya sistem toko online. Ini ada aplikasi member, order, payment, product, merchant.
ERP, finance, logistik, dan warehouse. Ini kita bisa lihat alur-alurnya yang panah ya. Berarti kalau member itu berarti dia pengirim. ERP itu penerima nanti. Nah, kalau pertama itu, kalau misalkan, kenapa tadi kelebihannya dia Kafka. Jadi kalau Kafka itu ini semua pengirim ya, kecuali ini bertindak sebagai pengirim sekaligus bertindak sebagai penerima. Pengirim itu dia sekali mengirim itu, ini database yang biasa ya, skill mengirim itu dia cuman sekali mengirim dia ke satu tempat. Nah kalau misalkan dia ini kalau Kafka nanti member ini bisa bakal ini hanya satu panah ya. Kalau ini nanti dia bisa mengirim ke ERP, finance, logistik, warehouse secara langsung. Nah ini member tadi ini juga bertindak hanya sebagai pengirim. Nah kalau misalkan jadi order itu nggak bisa ngirim data ke member, nah itu juga di Kafka nanti diperbaiki. Jadi order itu bisa, member itu bisa bertindak sebagai penerima juga. Nah, terus kelebihannya yang lain adalah, nah di sini kalau misalkan misalkan ini kayak ini merchant kan nggak terhubung ke warehouse, tapi warehouse butuh data dari merchant. Nah, artinya merchant itu harus mengubah coding di dalamnya, yang itu akan mengambil waktu lagi. Nah, selain itu yang kedua, yang pertama itu Kafka itu bakal mengirim banyak data ke server, terus banyak ini nanti akan diperbaikin, jadi merchant itu bisa langsung connect ke warehouse tanpa harus ngirim ke produk dulu, baru produk ke warehouse. Nah, kalau ini juga kalau yang ketiga itu adalah kelebihannya. Misal ada salah satu aplikasi yang mati, misalkan ERP mati. Nah, order kan itu bertugas mengirim data ke ERP, finance, sama logistik. Kalau ERP mati, maka order itu bakal error. Aplikasi ini akan error karena order tidak bisa mengirim ke finance, dan order tidak bisa mengirim data ke finance, order tidak bisa mengirim data ke logistik. Nah, hal ini, semerawutan ini akan diperbaiki oleh Kafka. Ini semerawut ya, padahal ini baru satu. Misalkan dia butuh banyak data, misalkan jutaan, ribuan, dengan struktur yang baru sekecil ini, itu udah semerawut. Apalagi kalau misalkan datanya udah besar. Nah, makanya dikembangkanlah namanya Kafka. Nah, Kafka ini, dia itu namanya dia message broker, jadi dia mengirim data. Jadi member itu dia ini dua panah ya seperti tadi itu, berarti dia itu bisa bertindak sebagai pengirim ataupun sebagai penerima. Jadi semua itu cukup sekali. Pertama itu lebih hemat lagi ya karena dia cukup sekali mengirim ke message broker, dan ini member mengirim data sekali dan itu semua akan menerima datanya. Nah, selain itu, kalau misalkan ya tadi ya, masalah kalau misalkan ada salah satu aplikasi yang mati, kalau misalkan ERP mati, data tetap akan dapat tersampaikan. Nah, kalau misalkan, terus datanya yang tadi gimana? Nah, kalau ERP udah nyala, datanya akan tersampaikan secara otomatis. Jadi memang lebih efisien daripada sistem yang tadi. Nah, ada istilah untuk Kafka itu sendiri, ada istilah namanya producer dan consumer. Producer adalah pihak yang mengirim data ke message broker. Consumer adalah pihak yang mengambil atau menerima data dari message broker. Nah, seperti yang tadi kita lihat, aplikasi itu bisa bertindak sebagai producer sekaligus consumer secara bersamaan. Nah, ini cluster Kafka. Di sini ada secara intinya ada produser, aplikasi yang berarti produser, ada consumer, ada Kafka-nya. Nah, Kafka itu nanti berbentuk cluster yang akan saya jelaskan nanti. Jadi Kafka itu, ini Kafka, broker ini Kafka, dan dia akan diatur oleh Zookeeper. Nah, arsitektur Kafka. Sebenarnya di Kafka itu ada 4 jenis. 4 jenis itu, yang pertama produser, yang tadi ya untuk mengirim data, aplikasi yang mengirim data. Terus consumer untuk aplikasi yang menerima data. Konektor itu untuk integrasi dengan aplikasi yang sudah ada existing aplikasi. Misalnya di aplikasi database, jadi diharapkan misalkan ada perubahan di database, itu langsung juga terupdate di Kafka. Atau sebaliknya, ada perubahan di Kafka juga terupdate di database. Itu guna konektor. Terus ada stream processor. Stream processor itu untuk mengolah data yang berupa stream. Stream itu adalah data yang mengalir secara terus-menerus. Nah, tadi ada Zookeeper ya. Nah, Kafka itu dia
Jadi Kafka itu tidak bisa pure dibangun oleh Kafka, cluster itu tidak bisa dibangun oleh pure Kafka. Nah, misalkan kita dalam database, misalkan kita berbicara tentang warehouse. Dalam warehouse kan ada memang master, ada juga followersnya yang mana. Nah, di sini dia membutuhkan zookeeper. Zookeeper itu dia yang akan mengatur yang mana Kafka ini yang akan menjadi masternya. Nah, makanya Kafka itu nggak bisa berdiri sendiri, dibutuhkan zookeeper. Jadi Kafka itu secara umum seperti ini, dia ada aplikasi yang bertindak sebagai produser, ada aplikasi yang bertindak secara konsumer, terus di sini adalah Kafka-nya. Jadi Kafka itu berbentuk cluster-cluster dan yang memanage siapa yang jadi masternya adalah zookeeper-nya. Nah, jadi Kafka features itu bisa dirangkum kalau misalkan dia punya high throughput, dia itu bisa mengirim ratusan sampai ribuan pesan, terus dia scalability-nya tinggi, dia bisa mengirim banyak data, dia sistem yang mengirim banyak data dan tanpa khawatir dia lambat karena dia itu sekali ngirim otomatis mengirim semua. Beda kalau misalkan yang sistem tadi kenapa lambat, misalkan ini misalkan order harus ngirim ke ERP 1 detik, finance ngirim 1 detik, logistik ngirim 3 detik, itu kan lambat ya. Padahal kalau misalkan kita pakai Kafka, member ngirim sekali 1 detik, itu bakal kekirim ke semua aplikasi. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, data loss. Kafka memastikan kalau tidak ada data yang hilang selama proses itu berlangsung. So, stream processing. Jadi Kafka itu dapat menggunakan data yang stream seperti aplikasi Spark dan Storm. Durability. Jadi setiap pesan itu pasti akan tersampaikan. Misalkan contohnya tadi aplikasinya ada yang mati. Nah, kalau misalkan aplikasinya udah nyala, Kafka akan menyampaikan pesan tersebut. Replication, karena kita tadi tahu kalau Kafka itu dapat mengirim ke semua data ke subscribernya, jadi dia itu datanya bisa dikirim ke banyak tempat. Dan dia juga dapat dihubungkan antar cluster-cluster. Ya, seperti itu penjelasan tentang pengenalan tentang Kafka. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Muktahikam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.